Monggo Bu. Mari. Duh, panas banget nih. Seharian jalan-jalan rasanya capek banget ya. Kira-kira ada nggak ya di daerah sini yang ya jadi tukang pijat gitu? Soalnya pegel banget pundakku. Siapa ya kira-kira? Mending sekarang aku cari orang deh ini. Nah, aku cari orang dulu. Bu, permisi mau numpang tanya ini Bu. Iya, Saya mau ini ke tukang pijat. Ya. Namanya Pak Didik katanya Ya. rumahnya. Di mana Bu ya rumahnya? Ini ya Mbak, ini jalan ke sana terus belok ya. Belok ke sana ya, ke terus kiri, ada rumah Mbak, ada depan situ terus belok ke sini. Oh gitu. Ya. Ada gangnya kecil lagi. Iya, dagangnya kecil Mbak, masuk gitu. ya. Iya. Terima kasih ya Bu ya, Iya, maaf iya. ganggu. Iya, mari. Mari. Di ujung sebuah gang, nampak rumah kecil yang tergolong sangat sederhana. Rumah ini tidak terlihat dari jalan umum dan berada terhimpit dengan bangunan lainnya. Bentuk bangunan rumah tersebut belum seluruhnya selesai. Di sebuah gang yang sempit, di antara himpitan kayu-kayu kecil dengan dinding-dinding dari batu yang masih kasar. Ternyata sekarang ini masih ada orang yang tinggal di sebuah rumah kecil dengan wajah-wajah tua di wilayah perkotaan. Agak sedikit ragu, kami pun terus melihat lebih dekat untuk bertemu dengan seorang pemijat dan melepaskan lelah. Keraguan kami hilang setelah melihat seorang dengan kesibukannya di rumah kecil tersebut. Seorang tua dengan senyumnya dan tidak terganggu saat kami datang. Jari-jarinya terus bergerak mencoba mengendurkan otot-otot yang kaku. Dari caranya memijat sepertinya orang ini telah lama menggeluti pekerjaannya. Tidak seberapa lama, kami pun menyapa sang pemijat. Ya, Pak, selamat siang. Oh, selamat siang. Iya, Pak, saya Ovi. Saya Iya. tadi tanya orang Iya. di luar. Itu saya mau pijet, Pak. Oh, Terus iya. dikasih tahu alamat sini. Ini bener ya, Pak? Iya, Ya, tempat betul, pijatnya? pijat Ratu Nanetra gitu. Iya. Hah? Namanya siapa, Pak? Didi Effendi itu Pak Didi. Nanetra, ya. Iya. Mari, mari. Ini saya mau pijet, Pak. Oke. Ini tempatnya di mana, Pak ya? Di sebelah ini masuk aja dah. Iya. Terus saya taruh sini aja, Pak Iya, ya. Kalau Iya. punya keluhan apa bilang ya. Oh, nanti ya. gitu. Iya, iya. Dari mana Mbak ini Mbak ini? Iya, tadi saya dari jalan-jalan, Pak. Oh, dari Iya, jalan-jalan. terus kok kayaknya agak capek-capek gitu di punggung saya. Jadi tanya sekalian Iya, betul. tempatnya Pak Didik di mana. Iya, memang ini apa? Cuma bukan penyakit tapi ketegangan. Oh, gitu. Itu ya, enggak ada sebenarnya penyakit itu. Iya. Gitu loh. Sudah berapa tahun, Pak? Tadi, Pak? 92 saya tuh mulai. Mulai tahun 92. Iya. Waduh, sudah puluhan tahun ya, Pak Iya, ya. kerja siang malam lah. Namanya Pak Didi. Lelaki ini sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat di rumah ataupun keliling. Pekerjaan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang pengemudi. Tetapi karena sakit di matanya yang muncul tanpa tahu penyebabnya hingga menimbulkan kebutaan,
akhirnya Pak Didik berhenti dari pekerjaannya. Namun hal tersebut tidak membuatnya kecewa atau putus asa. Dengan semangat dan keinginan, Pak Didik mengikuti pendidikan singkat di sekolah khusus tunanetra. Dari sana, Pak Didik mendapatkan keahlian memijat sampai akhirnya memberanikan diri berprofesi sebagai pemijat. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Didik. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini yang mendorong Pak Didik untuk terus bekerja sebagai tukang pijat. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Kapanpun dan dimanapun selama masih dapat dijangkau, Pak Didik siap untuk melakukan pekerjaannya. Hanya dengan membawa perlengkapan seadanya, sekedar minyak atau balsam, dan sebuah tongkat penuntun. Peralatan yang paling penting adalah jari-jarinya. Seperti kali ini, langkah Pak Didik terus terpacu menyusuri jalan, memenuhi panggilan dari orang yang membutuhkan tenaganya. Mulai 91 itu saya mulai awal untuk memijat itu ya, saya memang tujuan saya setelah lulus saya mau merintis di perdesaan lah gitu, supaya bisa saya menjiwai tentang masalah urat gitu. Kan dulu saya pengemudi, terus 85 saya kena mata gitu loh ya, cuma mata saya tuh waktu itu saya cuma periksa ke poli mata, tapi yang kiri ditutup, yang kanan tidak melihat. Saya tidak tahu kenanya kapan, gitulah. Akhirnya saya lepas masalah pengemudi, terus saya berusaha ke dokter spesialis dulu mata gini-gini, tapi ya jawabannya tidak ada penyakitnya gitu. Tapi lama-kelamaan yang kiri kena juga. Ya akhirnya kan saya sudah tidak berdaya, sudah jasmani tidak berdaya. Bagaimana ya, putus asa waktu itu hampir gini-gini, tapi ya masih ada jalan keluar lah. Akhirnya saya harus bangkit memasuki di asrama panti yayasan tunanetra itu 3 tahun. Kan dulu di pinggir jalan saya ngontrak satu tempat buat praktek gitu. Ya sebetulnya langganan saya sih banyak, tapi bagaimana ya, waktu itu kontrakan saya kontrakan itu tambah lama tambah mahal gitu loh. Sedangkan saya harus sendirian, tidak punya waktu itu ya, dipanggil orang, kadang-kadang panti harus saya tutup gitu kan, cuma terbatas waktu itu memang saya. Dengan sabar Pak Didik mengambil sedikit minyak, mengoleskan dan mulai memijat dengan jarinya. Biasanya setiap pelanggan yang menggunakan jasanya merasa senang dan lebih baik setelah dipijat. Tidak pandang siapa yang dipijat, Pak Didik terus melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, walau terkadang lelah menghampiri tubuhnya yang semakin tua. Dari rumah yang satu ke rumah yang lain, Pak Didik terus melakukan pekerjaannya sebagai tukang pijat. Pekerjaan ini telah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun, dan bagian-bagian mana yang diderita oleh orang yang memanggilnya. Dalam hal pijat, memang diperlukan teknik khusus sehingga tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi tidak sedikit pula orang yang mampu atau mempunyai keahlian sebagai tukang pijat.
kebutuhan hidup, Pak Didi terus bertahan dengan keterbatasannya. Jauhnya tempat yang dituju bukanlah sebuah kendala. Tidak ada hari libur dan batasan waktu untuk menghentikan pekerjaannya. Tidak juga ada keluhan-keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Tubuh tuannya terus dipaksa bekerja walau terkadang lelah menghampiri. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan, bekerja dan terus bekerja, juga tersenyum bersama jari-jarinya. Pekerjaan yang bisa dilakukan hanya memijat, tidak ada yang lain. Apalagi kedua matanya juga tidak bisa melihat lagi. Dengan keterbatasannya ini, Pak Didi tak pernah menyerah. Walaupun hanya sedikit orang yang mengerti tentang pekerjaannya sebagai seorang pemijat. Biasanya orang yang menggunakan jasanya mengerti karena mendengar kabar dari pelanggan yang pernah datang. Karena itulah, Pak Didi terkadang hanya mendapat sedikit penghasilan dari usahanya. Dulu, ketika beberapa tahun baru menjadi pemijat, tidak banyak waktu digunakan untuk beristirahat. Pagi, siang, malam, selalu digunakan untuk melakukan pekerjaannya sebagai seorang pemijat. Waktu tidurnya tidak tentu. Saat akan menutup kelopak mata atau di tengah matanya terpejam, juga saat baru saja membuka matanya, ketika ada yang memanggilnya, Pak Didi tak segan untuk segera beranjak. Dengan keterbatasannya, Pak Didi tidak bisa mengganti pekerjaan sebagai seorang pemijat. Tetapi sampai saat ini meskipun hanya menjadi pemijat, Pak Didi dapat terus bertahan, menggunakan sisa tenaga dan semangat bekerja. Juga harapan-harapan untuk hari esok, dengan minyak balsam dan jari-jarinya. Kadang-kadang ya pernah 1 minggu tidak mijat, ya pernah 2 hari ya sering gitu ya. Tidak mijat itu sering gitu. Sangat kesulitan kalau saya keliling ya satu. Seandainya saya mau keliling gitu, yang ngantar siapa? Mungkin anak saya ya belum tentu mau seperti mengantar bapaknya yang cacat seperti ini untuk keliling ya, karena mungkin usia 17 tahun ya mungkin dia itu akan berpikir lain. Saya menyadari hal itulah gitu loh. Susahnya satu, kan susahnya saya itu pertama, saya harus betul-betul memerangi diri sendiri dulu. Karena saya tuntutan kerja saya mulai pagi sampai pagi hari 24 jam kerja saya. Saya harus perang dengan diri saya sendiri karena menangani orang. Kalau saya sampai pikiran saya tegang, pasti pijatan saya rusak. Saya tidak mau itu. Jadi saya itu harus boleh dikatakan biarpun dipanggil malam, saya harus tenang. Jadi supaya bagaimana secara saya tugas saya itu berhasil, orang itu yang sakit berarti enak, yang pusing bisa menjadi gitu. Itu tujuan saya sudah. Jadi duka saya ada di situ. Walaupun hujan, kepanasan, sudah. Biarpun seandainya harus lapar, saya tidak memperhitungkan itu. Semua demi anak. Ya kondisi memang capek ya sudah ada. Tapi bagi saya untuk menghilangi capek cuma itu. Saya harus membangkitkan semangat kesenangan. Jadi saya jiwai, itu tak yang menghilangkan Ya memang dalam kadang-kadang kita mau pulang tengah malam, sudah berpikirlah pasti dapat uang sekian, mungkin belum cukup ya. Memang disitulah perangnya itu, masalah ekonomi. Bisa menolong orang, itu tak saya senang. Selesai melakukan pekerjaan, Pak Didi membereskan peralatan kerjanya. Berjalan kaki
menggunakan tongkat penuntun menuju rumah kecil sederhana tempatnya beristirahat. Sementara istrinya menanti dengan aktivitasnya yang hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Karena keterbatasan pula, istri Pak Didik tak mampu melakukan pekerjaan lain. Pendengaran kurang dan daya pikir yang lemah mengharuskannya hanya merawat rumah dan anak-anaknya yang masih kecil. Sampai di rumah, seorang anaknya yang terlihat lemah menanti dengan sebuah harapan dalam pelukan ibunya. Seorang anak yang tidak seriang anak-anak seusianya. Seorang anak yang kini menderita kekurangan gizi. Walaupun telah bekerja sepanjang waktu, tapi masih saja kebutuhan gizi untuk anaknya belum terpenuhi. Bahkan untuk keperluan sehari-hari saja, setiap harinya sering tidak terpenuhi. Kalau memang sudah kehendak yang di sana mengatur saya seperti ini, saya sudah pasrah, sudah rela bagi saya. Karena apa? Jasmani saya sudah tidak berdaya. Makanya kekuatan dalam itu yang harus saya bangkitkan. Itulah. Itu. Jadi saya tidak punya acara kemana, ya cuma dari sini. Dari pijetan ini untuk akhirnya sampai kapanpun saya tidak tahu sudah, karena saya tidak punya pandangan lagi sudah, gitu loh. Yang jelas saya dengan memijat ini sering memperdalam ilmu pijetan saya sendiri, bagaimana saya bisa menolong orang yang sakit seperti ini, itu yang saya cari terus. Kalau ingin saya sih sebetulnya dalam bisa menjadikan anak untuk ya menempuh pendidikan yang sebetulnya tinggi karena biaya itu, supaya pijatan saya ramai itu bagaimana, karena fasilitas tempat juga menentukan, gitu loh. Itulah tujuan saya memang di situ, ingin mengembangkan pijat, tapi ya apa boleh buat, gitu loh. Sewaktu berada di sana dan melihat keadaan rumahnya, membuat kami terbelalak. Rumah kecil sederhana yang merupakan bantuan kerabat mulai ditempati beberapa tahun saja. Ruangan sempit dengan pembatas seadanya. Alat-alat yang digunakan juga masih sederhana. Belum lagi ruangan kecil ini masih dibagi lagi untuk digunakan sebagai tempatnya memijat. Pak, terima Ya. kasih ya Pak ya. Oh, Tadi iya, saya sama-sama. sudah dipijat. Iya, sama-sama. Ini sudah agak enteng Pak. Oh iya, terima Iya. Cuma kecapean tak, Pak. Oh, cuma kecapean Iya. aja ya Pak ya. Iya. Pak, ini ada sedikit bantuan dari kami. Terima kasih loh Pak. Iya, mungkin atas jumlahnya pertolongannya. nggak Iya, seberapa ya, Pak, sudah ya. lah, bukan itu yang saya harapkan. Cuma persaudaraan itulah yang saya nanti kalau masalah apa? Masalah nilai aja. Masalah nilainya nggak Iya, ini, Pak, ya. Maaf, persaudaraan Pak. kita. Saya Iya. sudah terima kasih betul ditolong, didatangi, sudah terima Oh, gitu. kasih. Iya. Iya. Ini juga ada sedikit dari kami. Alhamdulillah. Terima kasih loh ya. Ya. Betul-betul saya terima. Betul-betul saya terima. Semoga nanti bisa sedikit bantu Bapak. Ya terima kasih sudah Ya. semua itu pemberian ini pasti saya akan saya manfaatkan untuk Iya, bisa dimanfaatkan Iya, juga ya, Pak ya. Pak. Terima kasih betul-betul saya berkat pertolongannya Mbak lo ya. Iya. Oke, pemirsa, jika Anda ingin berpartisipasi dalam program kami, silahkan menghubungi alamat di bawah ini. Kami akan tunggu partisipasi Anda. May it be an evening star shines down upon you. May
Pak, saya mohon pulang dulu. Oh, terima kasih Mbak ya. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Tangannya maaf loh, rumahnya kotor. Oh, tidak apa-apa. Maaf, Iya. Monggo, Pak. Monggo, monggo. Terima kasih ya, Pak Terima ya. kasih sama-sama. Mari, Pak. Mari. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Banyak orang mencoba memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai macam cara. Masing-masing menggunakan kemampuan yang dimiliki. Setiap hari, baik pekerjaan ringan maupun berat, menggunakan pikiran juga fisik sesuai dengan keahliannya masing-masing. Terkadang, pekerjaan yang dilakukan melampaui batas-batas waktu. Di ruangan sampai di sudut-sudut jalan, sebagian orang merasa cukup dengan hasil yang didapat dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian lagi harus menahan keinginan untuk mendapatkan keperluan hidup sehari-hari. Semua berusaha dengan keahlian dan berjuang dengan kemampuan masing-masing. May it be the shadows call will fly away. May it be you journey on to light the day when the night is over.